harusnya gue ngelapor hari ini, tapi kayaknya tunggu dulu deh. Soalnya kan si Sony ini masih posting-posting tentang gue nih. Kan kalau Instagram gue sama Twitter gue kan diblok sama dia, tapi kan gue masih bisa lihat pakai yang lain. Jadi biar dia dulu terus ngeluarin apa yang mau dia keluarin lagi. Kalau dia udah stop baru gue laporin. Nanti udah sampai Polda, cuman gue kan kayak gitu kemudian gitu. Jadi nanti aja deh, gue laporin aja nggak apa-apa. Kan warga negara Indonesia tuh berhak melaporkan siapa aja, tapi kan nanti tinggal dilihat dapat nggak pasalnya. Kalau gue kan tidak bermaksud menghina atau merendahkan orang ya. Buat gue Habib itu adalah soal nama gitu, bukan. Laporannya itu kan pengancaman, karena kan biar gimana pun gue seorang perempuan janda anak 3, apa iya pantas gue diancam mau dibawa pasukan 800 plus 400. Kayaknya untuk melawan gue nggak butuh banyak orang deh, kan gue sendirian gitu ya. Gue merasa terancam. Terus kan gue juga punya anak yang harusnya anak bisa main keluar, sekarang kan nggak bisa gitu. Bukannya takut ya, takut sama apa ya, Khawatir. takut sama khawatir beda jauh ya. Kalau takut tuh ya gue takut, tapi kalau khawatir ya karena gue malas aja nanti tiba-tiba lagi di mana diapain, gue malas aja gitu. Kalau one by one gue suka, tapi kalau proyek kan nggak suka. Oke. Perasaannya ya karena gue nggak merasa seorang lonte prostitusi. Kan polisi aja tidak bisa membuktikan gue ini prostitusi atau tidak. Kan kalian bisa cari sendiri di media sosial banyak kan. Tapi kalau berita tentang Nikita Mirzani prostitusi online ada, tapi kan itu judul, bukan Nikita Mirzani prostitusi online sebenarnya. Karena kan polisi juga tidak bisa membuktikan sampai detik ini gitu. Ya biasalah musuh-musuh gue kalau ngatain pasti nggak jauh-jauh dari itu, karena mereka udah nggak punya bahan lagi mau ngomong apa. Tapi kalau yang mau gue sih insya Allah minggu ini loh gue mau laporin. Tadi tuh gue sampai nyari pasal sendiri karena kan gue nggak pakai lawyer untuk urusan ini. Jadi gue cari pasal sendiri, terus dapet tuh pasalnya pengancaman, perbuatan tidak menyenangkan, pencemaran nama baik gitu. Ujaran kebencian juga. Ujaran kebencian juga. Pokoknya ada 4 pasal deh kalau nggak salah. Oh karena kan dia sebut namanya jelas. Nikita Mirzani kan di Indonesia cuma Nikita Mirzani ya ini. Kalau Nikita Mirzani ada banyak, gue mungkin nggak akan ngeladenin. Tapi karena Nikita Mirzani terus dia pajang foto gue juga, kan gue udah simpan semua buktinya. Ya itu harus dipertanggungjawabkan dong. Kan media infotainment sama media sosial itu kan kadang-kadang judulnya suka ngasal kan. Nah ketika anak gue nanti sudah dewasa kan gue harus menjawab semua pertanyaan dia gitu. Kalau gue tidak punya counter atau gue tidak membela diri sendiri, nanti apa kata anak-anak gue? Kalau gue kan orangnya spontan, ya kan. Kalian kan juga kenal gue kan 4 tahun 2 tahun. Jadi saat gue live Instagram, memang iya gue bilang di live Instagram gue sambil makan, gue bilang gini, kan ada yang nanya, Kak itu gimana penjemputannya Rizik gitu kan. Gue bilang, oh ya penjemputannya rame ya, parah ya. Udah gue diam, gue skip. Terus ada lagi yang nanya, Kak tahu Habib nggak? Gue ceplos, gue bilang tahu Habib tukang obat, gue bilang gitu kan. Karena buat gue Habib itu hanya sekedar nama, bukan nama tokoh atau bukan apa ya, nama tokoh ulama atau apa itu. Buat gue Habib ya nama itu hanya sekedar nama gitu. Temen gue ada namanya Habib Hidayatullah, memang betul ada, dan tukang jual obat di Pesanggerahan sini. Gue biasa kalau pesan obat sama dia gitu. Jadi nggak tahu ya, mungkin gara-gara tukang obatnya itu ada salah satu apa Habib atau siapa sekelompokan yang merasa tersinggung, ya itu urusan dia. Gue tidak menyinggung siapapun. Dan kalau di garis bawahi, tukang obat kan bukan pekerjaan yang hina anyway gitu kan. Jadi kenapa harus marah, kenapa harus nama gue sampai disebutin Nikita Mirzani lonte, babi betina, jual selangkangan, itu kan kayaknya nggak elok gitu untuk seorang pemuka agama yang pakai sorban, yang bisa melantunkan ayat suci Al-Quran, ngomong begitu kan kayaknya nggak pantas gitu. Selah gitu ya kan, kayak cucu atau apa segala macam. Gue nggak lihat namanya gitu. Dan ya namanya kita manusia, kita bisa bilang ya gue keturunan ini, gue keturunan itu, gue keturunan ini. Ya itu kan yang gue bilang tadi, gue tuh orangnya spontan gitu loh. Apa yang ada di otak gue, apa yang ada di pikiran gue, ya gue tuangkan. Sumpah ini tuh di luar ekspektasi. Gue tuh nggak ada sama sekali kepikiran buat bikin hal-hal sesuatu yang menjadi besar, jadi buah bibir atau jadi perbincangan sama masyarakat Indonesia. Apa yang gue lakukan itu semuanya adalah spontan dari
ya kalian tahu gue kan kadang-kadang suka ngelucu aja sendiri, gila-gila sendiri gitu kan, kadang-kadang gue marah-marah sendiri gitu kan. Ya kalian penikmat sosial media gue yang mau follow Instagram gue ya itu apa adanya gue gitu ya. Kalau menjadi besar ya itu bukan bonus ya memang jadinya gue udah tahu konsekuensi ketika menjadi seorang artis, jadi artis kontroversi itu seperti apa gitu. Mungkin kalau gue seperti Dian Sastro yang adem ayem mungkin nggak akan jadi begini gitu, karena nama gue Nikita Mirzani dan udah terkenalnya huru hara. Jadi apa gue bersin juga, kalau gue bersin di waktu dan tempat yang salah gue juga bakal jadi perbincangan, gue yakin gitu. Jadi ya balik lagi sih, sebetulnya gue terima kasih juga buat orang-orang yang mendukung gue gitu. Terima kasih banyak, karena gue nggak tahu sampai sebegitu baiknya kalian sama gue gitu. Walaupun kalian bilang gue suka cari ribut lah atau apa, tapi gue sempet terharu sih gitu. Kemarin gue sempet nangisnya bukan apa kayak gila ya gue kok diperhatiin banget sama banyak orang. Contohnya kayak sama Pak Polisi yang di depan. Gila ta'ala gue nggak minta, gue nggak nelfon, gue nggak minta, tiba-tiba mereka berbaik hati, mungkin karena tahu gue juga warga negara Indonesia yang baik dan taat hukum, gue dijaga gitu. Karena kan memang ya bayangin aja kalau misalkan ini kan rumah single house ya, kalau misalkan datang hancur semua gitu kan, siapa yang mau nanggung kerugian. Terus gue juga kan cewek sendiri, yang tinggal di rumah juga cewek semua, anak-anak masih kecil ya. Gue juga mau terima kasih sama aparatur negara karena sudah memberikan apa ya, kenyamanan, perlindungan gitu. Terima kasih. Jadi apa ya ini sih penutupan akhir tahun yang lumayan lumayan gede gitu. Gue malah pengen berantem sama dia kalau ketemu ya, face to face gitu. Nggak usah gitu deh, suruh ketemuin aja sama gue gitu. Gue malah maunya berantem sama dia gitu, karena apa ya, susah lah kalau menyelesaikan dengan bahasa gitu, karena bahasa dia pun udah kotor kan. Ya kalau gue kan bukan ahli agama atau tokoh agama. Kalau gue kan orang biasa, kalau gue berkata kotor atau berkata kasar ya wajar ya. Yang nggak wajar itu yang mereka yang mengatasnamakan agama, kenapa harus berkata kasar untuk menasihati seseorang. Sama artis, lingkungannya sama, ya ruang lingkung kita segitu-gitu aja, walaupun bukan teman tapi kita pernah juga bekerja sama gitu kan. Jadi Diki cuma bisa bilang tapi kan gue belum tahu itu videonya bener apa enggak. Kalau lihat videonya munafik kalau gue bilang enggak, ya kan. Justru gue dapet tengah malam gitu, makanya gue shock ya. Gue sih ada WhatsApp Giselle, gue bilang stay strong, udah gitu aja. Namanya hidup pasti ada ujian dan cobaan, udah gitu aja. Terus jawaban dari Giselle? Nggak yang mau menggurui, nggak mau yang bagaimana gitu. Ya jawaban Giselle cuman iya kak, thank you. Kan bukan podcast, YouTube gue emang begitu gitu loh. Dan kalian tahu ya, memang semua bintang tamu gue akan tanya seputaran itu aja gitu, karena kan kita di YouTube itu udah punya bagiannya masing-masing. Kalau mau podcast Deddy Kobuzer, kalau mau family ada Ruben Onsu family, kalau mau traveling atau mau ngacak-ngacak rumah apa ada Boy Williams, kalau mau yang seputaran kesini ke bawah Nikita Mirzani. Jadi mau bintang tamunya siapapun pasti akan gue tanya itu. Gue nggak tahu ya itu videonya bener apa. Diduga. Astagfirullahaladzim. Gue nggak tahu ya, maksudnya kalau gue di posisi perempuan yang ada di video itu, gue pasti akan terguncang jiwanya, itu pasti. Karena bukan apa ya, gue belum siap untuk dipertontonkan sama kalian ini loh yang mukanya jelong-jelong. Paham gak sih? Ya kan? Mungkin kalau untuk kalangan-kalangan tertentu oke, nggak apa-apa. Tapi kan ini kalian bisa menikmati, gue nggak bisa terima itu. Jadi mungkin kalau gue di posisi si wanita yang ada di video itu, gue pasti akan bohong kalau gue nggak sedih gitu, bohong kalau gue nggak kepikiran, bohong kalau gue masih bisa senyum-senyum walaupun itu menutupi rasa sedih di diri gue. Gue nggak nanya, lu dari mana sih? Individual masing-masing. Kalau gue mau begituan, gue nggak ada waktu buat ngerekam.
ya ribet aja gitu. Kalau gue ngerekam pasti otomatis gue akan ke distract sama yang namanya handphone atau kamera. Ih bagus nggak ya, ih bagus nggak ya gitu kan. Nah, kalau gue jadi nggak fokus gitu. Tapi ada orang lain beberapa, begitupun ada temen gue, dia seneng tuh hobi tuh gitu-gitu. Nah kalau gue nggak berani, kenapa? Gue tuh orangnya lalai banget sama namanya naruh handphone, dan password gue itu beberapa orang tahu gitu. Nah jadi agak-agak ngeri sedap gitu kan, apalagi gue misalkan nih, gue rekam badan gue udah bagus, gue udah bikin seprofesional mungkin ya kan, six pack segala macam, kesebar kelihatan orang banyak, rugi dong gue ya kalau gue dapet uang. Kalau enggak ya kan mendingan lo kolekan deh, bayar gitu kalau gue. Makanya gue nggak pernah tuh mau yang rekam-rekam gitu. Tapi balik lagi lah, mendingan kata gue udahlah nggak usah rekam-rekam lah Bor gitu ya, udah nikmatin aja lah, lagi bercinta tuh nikmatin biar nggak ke distract gitu, biar nanti nggak ada worry setelah gue rekam masa gue hapus. Kalau kita hapus pun ternyata belum terhapus secara total di dalam datanya ini, gue baru tahu. Makanya sekarang gue kalau foto telanjang gitu gue nggak mau lagi, gue baru ingat oh iya kalau gue foto gue hapus nih, ini iya sih hilang tapi di datanya enggak. Oh iya, makanya untungnya orang tuh nungguin loh video Nikita Mirzani mana sih gitu kan. Alhamdulillahnya gue tuh nggak pernah melakukan itu gitu. Even foto telanjang pun sampai kelihatan nipple atau ini gue tuh nggak pernah, jadi aman sampai detik ini.